Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kak Nazar di channel VMath. Kali ini kita akan mencoba membahas teorema limit bilangan Euler. Bagaimana penggunaan teorema ini dalam limit fungsi khusus ya. Jika limit x mendekati c, fx sama dengan 0 dan limit x mendekati c untuk fungsi gx itu mendekati plus minus infinite nilainya, maka limit x mendekati c untuk fungsi 1 ditambahkan fx berpangkat gx sama dengan juga dengan e berpangkat limit x mendekati c untuk fungsi fx dikalikan dengan gx. Bagaimana penggunaan teorema ini dalam limit fungsi tertentu? Kita lihat contohnya. Ya. Yang pertama, limit dari x mendekati infinite untuk fungsi 1 ditambah dengan 3 per x berpangkat dengan 4x. Nah, apakah teorema ini bisa digunakan untuk soal ini? Kita coba melihat limit x mendekati c. C-nya di sini berarti infinite ya. Untuk fungsi fx-nya itu berarti 3 per x karena 1 tambah fx, 1 tambah fx. Ini fx-nya. Fungsi fx-nya 3 per x. 3 dibagi dengan bilangan yang mendekati infinite. Artinya semakin lama bilangannya itu semakin membesar. Kita ambil contoh, kalau 3 dibagi 1 hasilnya 3. 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. 3 dengan 1,5 tentu lebih kecil, 1,5. 3 dibagi dengan 4 menghasilkan 0,75. Lebih kecil lagi. 3 dibagi dengan 10, 0,3. Lebih kecil lagi. 3 dibagi 1000 menghasilkan 0,003. Artinya lebih kecil lagi. Semakin x-nya itu membesar, maka hasil baginya itu semakin mengecil. Mengecilnya itu nyaris 0, nyaris menyentuh sumbu x kalau kita gambarkan grafiknya ya. Apakah dia sampai negatif mengecilnya? Ini nggak mungkin, karena bilangannya semakin membesar, bukan semakin negatif. Paham ya? Sehingga hasilnya semakin mendekati ke 0. Kemudian kita lihat kalau limit x mendekati infinite untuk fungsinya fungsi gx ya, 1 tambah fx berpangkat gx. Berarti yang menjadi fungsi gx di soal ini adalah 4x. Nah, 4 dikalikan dengan bilangan yang semakin lama bilangan tersebut itu semakin membesar ya. 4 dikalikan 1 4, 4 dikali 2 8, 4 dikali 3 menjadi 12, 4 dikali 1000 menjadi 4000, 4 dikalikan 100.000 menjadi 400.000. Jadi bilangannya semakin lama semakin membesar. Jadi kalau digambarkan grafiknya itu semakin membesar juga ya. Nah, membesarnya itu sampai kita tidak bisa menentukan nilainya. Mendekati infinite. Limit x mendekati c, fx menghasilkan 0 ya, fungsi fx-nya menghasilkan 0 sesuai x mendekati c untuk fungsi gx mendekati plus ataupun minus infinite. Nah, ini mendekati plus infinite ya. Sehingga teorema ini berlaku untuk tipe soal seperti ini. Sehingga hasil dari limit ini langsung saja yaitu e berpangkat. Hasilnya e berpangkat limit x mendekati infinite fx dikalikan gx. Fx-nya 3 per x dikalikan dengan 4x. Jadi apa? 3 kali 4 12x per x. Untuk limit x mendekati infinite itu prosesnya adalah bagi dengan variabel pangkat tertinggi ya. Variabelnya adalah x, pangkat tertinggi yang 1, baik pembilang ataupun penyebut. Karena pangkat tertinggi yang sama pembilang dengan penyebut, sehingga hasilnya adalah hasil bagi koefisiennya.
E berpangkat 12 dibagi 1, 12. Nah, ini untuk penyelesaian soal nomor pertama. Apakah dia hanya berlaku untuk 1 plus? Bagaimana kalau 1 min? Ataupun bagaimana kalau limitnya bukan limit infinite, tapi limit X mendekati 0 misalkan. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Limit X mendekati 0 untuk fungsi 1 min X per 3 berpangkat 2 per X. Ya, seperti itu aja. Kita lihat limit X mendekati 0 untuk fungsi fx. Fungsi fx-nya itu berarti min ini. Min X per 3. Kalau X-nya kita ganti 0, ini menghasilkan 0. Ya. Kayak ini min, iya kan? Rumusnya 1 plus. Berarti kalau minnya itu min tersebut termasuk dalam fx. Nah, gitu. Kemudian limit X mendekati 0 untuk fungsi gx. Fungsi gx-nya 2 per X. 2 dibagi dengan bilangan yang nyaris 0. Ya, hasilnya itu nyaris 0. Jadi hasilnya bisa, kalau dia limit kanannya infinite, kalau limit kiri jadi min infinite. Oke, saya nyatakan ya, kalau di SMA kan sering 2 per 0 infinite gitu ya. Karena tidak mengkaji secara menyeluruh untuk limit kiri, limit kanan. Oke. Sehingga teorema ini juga berlaku untuk soal nomor 2. Nah, berarti hasil dari limit ini apa? E berpangkat limit X mendekati 0 fx dikalikan gx. Min X kali 2 menjadi min 2x per 3 kali X, 3x. Sehingga hasilnya adalah E berpangkat X mendekati 0, X-nya coret, menghasilkan min 2 per 3. Nah, ternyata sangat sederhana kalau kita udah menguasai teoremanya. Bagaimana kalau misalnya untuk bentuk limit fungsi yang lainnya? Untuk fungsinya itu yang bukan 1 tambah, ataupun kita perlu menguraikan mungkin bentuknya. Oke, kita langsung melihat limit yang ke 3 ya. Nah, ini kita lihat yang pertama sekali bentuk fungsi kuadrat terlebih dahulu ya. Ini ada limit X mendekati 0, 1 ditambah 3x kuadrat berpangkat berapa kita bikin ini? 2 per x kuadrat saja. Nah, gitu ya. Oke. Kita lihat ya. Di ini kakak tidak mengkaji lagi limit x mendekati c untuk fungsi fx dan gx. Kita cukup melihat saja. Ini udah sama, 1 tambah fx berarti ini fx-nya. Kalau x-nya ganti 0, ini menghasilkan 0. Kalau x-nya digantikan 0 di fungsi gx, ini juga menghasilkan infinite. Berarti teorema ini berlaku. Sehingga hasilnya langsung aja E berpangkat limit X mendekati 0 kalikan fx dengan gx menjadi 6x kuadrat per x kuadrat. Sehingga hasilnya E berpangkat 6. Terus yang berikutnya untuk soal nomor 4. Nah, kita coba lihat. Kalau ada soalnya limit X mendekati infinite, X mendekati infinite, X mendekati 0 ya. Nah, fungsinya 1 ditambah 6x ditambah 9x kuadrat berpangkat 4 per x. Nah, ini bagaimana?
Mudah ya. Kita bisa ngerubah terlebih dahulu bentuknya menjadi apa? Limit X mendekati 0, 1 tambah 6X tambah 9X kuadrat. Ini kan sama juga dengan 1 ditambah dengan 3X yang dikuadratkan. Tapi kan ini ada pangkat lagi, ya tinggal kalikan kan pangkatnya. Kalikan 4 per X. Sehingga ini menjadi limit X mendekati 0. Ya. Nah, langsung aja kan, ini 8 per X. Oke. Kalau X-nya ganti 0, ini menghasilkan 0, 8 per bilangan yang dekat dengan 0 menghasilkan infinite. Berarti juga bisa berlaku, sehingga hasilnya E berpangkat limit X mendekati 0, Fx dengan Gi kalikan 3 kali dengan 8, 24X per X. Sehingga hasilnya I berpangkat 24. Oke. Nah, bagaimana kalau fungsinya bukan 1 tambah? Ini semua 1 tambah, 1 tambah, meskipun ini sedikit mungkin perlu diuraikan, ya, ataupun perlu dipoles. Nah, sekarang kita lihat untuk yang berikutnya, soal nomor 5. Oke. Soalnya limit X mendekati infinite 2X minus 3 diper dengan 2X ditambahkan dengan 1 berpangkat 2X tambah 5. Oke. Bagaimana kita bisa menyelesaikan soal ini karena bentuknya belum sesuai dengan teorema yang diberikan. Limit X mendekati infinite, fungsinya kita rubah dulu ya. Di bawah sudah ada 2X plus 1. Berarti di atas supaya 1 tambah, ini bikin aja 2X tambah 1. Tapi kan Kak di sini kurang 3. Ya 1 ya. 2X tambah 5. Sehingga ini bisa diganti menjadi limit X mendekati infinite 1 ya, 2X tambah 1 bagi 2X tambah 1 menghasilkan 1 min 4 per 2X tambah 1 berpangkat 2X tambah 5. Nah, X mendekati infinite 4 per menghasilkan 0, 2X tambah 5, X mendekati infinite menghasilkan infinite juga. Sehingga di sini kita langsung E. Ya. Pangkat limit X mendekati infinite ini kalikan. Ini kalau dikalikan min 8X per 2X minus 4. Oke. Kan minus 8X tambah 20 per 2X plus 1. Kan kalau X-nya mendekati infinite bagi dengan pangkat tertinggi, variabel pangkat tertinggi. Jadi mudah ya. Bagaimana kalau di trigonometri? Karena setiap apapun yang pelajari nggak pernah terlewatkan fungsi trigonometri. Soal nomor 6 ya. Limit X mendekati 0, 1 ditambah dengan 2X berpangkat sin X per 1 min cos X. Nah, ini kalau substitusikan 0 per 0, bukan infinite. Oke. Limit X mendekati 0, ini udah sesuai, 1 tambah 2X sin X per 1 min cos X kan bisa dirubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X. 2 sin kuadrat setengah X saya ganti 2 sin setengah X kali sin setengah X. Limit X mendekati 0, sinnya bisa coret sekali. Sehingga ini bisa limit X mendekati 0, 1 ditambah dengan 2X berpangkat ya, 1 per X mendekati 0, 2 sin setengah X, sin X-nya coret, jadi 2 dengan setengah ini tinggal 1 dikalikan sin setengah X. Berarti ini tinggal 1 per sin setengah X.
Nah, sekarang kita coba uji teoremanya. Ini menghasilkan 0 di sini. Sin 0, 0. 1 dibagi dengan bilangan yang nyaris 0, yang dekat dengan 0, menghasilkan juga infinite. Sehingga hasil dari limit ini adalah E berpangkat. Limit X mendekati 0, Fx kalikan Gx, berarti ini jadi 2x per sin setengah X. Sama dengan E berpangkat 2 dibagikan dengan setengah, sama dengan E berpangkat 2 bagi setengah 4. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan teorema limit bilangan Euler, atau sering juga disebut sebagai limit fungsi eksponen ataupun limit fungsi khusus. Jadi ketika terdapat limit fungsi yang bentuknya itu merupakan bentuk eksponen, kita coba menguji apakah bisa menggunakan teorema ini atau tidak. Cara pengujiannya ya seperti yang sudah kakak sampaikan tadi. Ikuti terus channel PMath, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan materi yang lainnya.